Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supron Baharis. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 2 TAIHA Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri. Sebelum saya memulai pembahasan saya ini, lebih baiknya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat sehatnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa menonton video saya ini. Yang kedua kalinya, selawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang yang disinari iman dan Islam. Dan yang selanjutnya saya akan membahas pembahasan yang berjudul produk pemikiran hukum Islam. Produk hukum Islam ini adalah barang atau jasa yang dibuat juga mengandung arti hasil kerja, yakni bisa dikaitkan dengan istilah produk hukum Islam, yakni hasil kerja para ulama atau hasil pemikiran ahli fikih pakar hukum Islam tentang hukum Islam itu sendiri. Mengenai istilah hukum Islam biasa dinamakan dengan fikih, walaupun di dalam keduanya terdapat perbedaan. Dalam hal ini fikih menunjukkan pada pengetahuan tentang hukum agama atau ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terpencil, sedangkan hukum Islam menunjukkan pada perbuatan manusia atau orang-orang mukallaf dengan pemikiran objek kajian fikih. Dengan demikian objek kajian yang dinamakan fikih adalah pada masalah dalil-dalil tentang hukum perbuatan itu, sementara hukum Islam yang dalam arti yang luas adalah penerapan hukum-hukum amaliyah. Jadi bisa dirumuskan bahwa hukum itu adalah bagian dari syariat tetapi identik dengan syariat, tapi tidak identik dengan syariat. Perbedaan antara keduanya adalah jelas disebabkan karena syariat itu berasal dari Allah dan Rasulnya sebagai pembangun, sedangkan hukum yang tidak lain dari kandungan syariat itu sendiri yang berasal dari para ulama, mujtahid, ahli fikih setelah sedikit banyak penggunaan nalar dan atau pemikirannya. Yang selanjutnya, sumber-sumber dan bentuk produk pemikiran hukum Islam. Sumber produk pemikiran hukum Islam yang bisa dipelajari untuk dikembangkan dan dijadikan acuan dalam ada dua, yaitu ajaran yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis. Kajian terhadap ajaran-ajaran Al-Quran dan Hadis erat kaitannya dengan pemikiran al-ra'yu yang selanjutnya akan melahirkan rangkaian pemikiran teoritis tentang produk hukum Islam. Dikatakan demikian karena dengan al-ra'yu atau pemikiran akan memperkaya informasi faktual tentang dinamika hukum-hukum Islam. Dan berdasarkan dalam berbagai literatur dipahami bahwa sumber-sumber utama hukum Islam adalah yakni Al-Quran, Hadis, dan Ar-Ra'yu. Ketiga sumber hukum yang disebutkan ini juga merupakan sumber nilai dan norma. Saifuddin Ansari mengkalifikasinya atas dua, yakni sumber pokok dan sumber tambahan. Sumber pokok adalah Al-Quran dan Hadis, dan sumber tambahan adalah ijtihad, yakni Ar-Ra'yu dengan meliputi pendapat ulama atau selainnya, misalnya qiyas, istihsan, istislah, sa'du al-sara'i. Di samping Al-Quran dan Hadis ada juga sumber-sumber hukum Islam sebagai yang telah lewat, yaitu Al-Ra'yu. Istilah
mencurahkan segala kemampuan dalam mencari hukum syarak dan bersifat zanni dengan menggunakan rasio yang kuat, dan yang bersangkutan mereka tidak mampu lagi mengupayakan lebih dari itu. Sekian pembahasan dan video dari saya. Saya kembali undur diri. Wassalamualaikum.